Halo guys, balik lagi ke channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Gimana kabar portofolionya hari ini? Kemungkinan memerah ya guys, karena hari ini IHSG ditutup turun 33 poin atau melemah 0,49% ke level 6.662. Untuk volume transaksinya di sini tercatat sebesar 209,5 juta lot saham atau setara sekitar 23 triliun. Berdasarkan data volume transaksinya oke ya guys, karena pada pelemahan hari ini volume transaksinya tidak lebih tinggi, tetapi di sini terdata ada value yang naik sangat signifikan. Kita akan lihat lebih lanjut ya guys, apakah ini akan bagus atau tidak. Kita masuk ke sektoral. 10 dari 11 sektor ditutup melemah. Pelemahan terbesar berdasarkan bobot didorong oleh ADX infrastruktur dengan melemahnya Telkom. Sementara di tengah melemahnya IHSG hari ini, ADX Finance masih mencatatkan dirinya di zona hijau. Kita masuk ke gainers and losers. Berdasarkan value, gainers hari ini didominasi perbankan, ada BBRI, Arto, BBCA, BBHI dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk losersnya di sini ada Telkom, BMRI, Buka, Adaro, ASII, MDKA, BBNI, Agro dan lain-lainnya yang juga bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan yang ditutup stagnan di sini ada MTK dan lain-lainnya yang juga bisa kalian lihat sendiri. Kita masuk ke perdagangan asing. Berdasarkan data RTI, asing mencatatkan net buy yang sangat besar sekitar 836,37 miliar, dan secara keseluruhan di semua market net buy juga 802,02 miliar. Kita cek saham-saham yang banyak dibeli asing. Khusus di pasar reguler di sini asing banyak mengakumulasi saham-saham big cap, mulai dari BBRI, BBCA, lalu ada juga Arto, MTK, BBNI, BMRI dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri, yang seharusnya akan bagus untuk IHSG ke depannya. Untuk yang banyak dijual asing di sini ada Buka, SMGR, Pegas, BEFS, BBYB, BABP, MESIN dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Terlihat sangat kontras ya guys, sangat besar akumulasinya yang mencapai ratusan miliar, sementara ini hanya puluhan miliar. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. IHSG hari ini ditutup melemah setelah kembali gagal menguji resistennya di sekitar 6.720, dan bagusnya IHSG masih tertahan di sekitar 6.665 atau 6.660 ini. Bagusnya juga hari ini pelemahan tidak diikuti oleh kenaikan volume, tapi value transaksi tinggi, dimana harusnya value transaksi yang tinggi ini adalah kesempatan yang dilakukan oleh para investor untuk mengakumulasi saham-saham big caps. Untuk asing di sini tercatat membukukan net buy. RSI di sini terlihat mengarah ke bawah, tapi sejauh ini masih bagus ya guys, karena tren turun jangka pendeknya ini sudah dipatahkan. Untuk MACD di sini ternyata masih mengarah ke atas, bahkan histogram hijau lebih besar masih dibentuknya. Lalu bagaimana proyeksi IHSG untuk besok? Berhubung hari ini merah dan sepertinya banyak investor atau traders yang panic selling pada hari ini, jadi ada kemungkinan besok akan menguji terlebih dahulu supportnya di sekitar 6.660. Apabila tahanan ini tidak kuat menahan IHSG, tahanan selanjutnya ada di 6.620. Tapi apabila ini menjadi tahanan kuat, tentu itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengakumulasi saham-saham big caps, dan seharusnya akan terjadi January effect, dan akan terkonfirmasi January effect tersebut apabila all time high terbaru dibuat oleh IHSG. Oke, kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Kemungkinan untuk seminggu ke depan ini kita akan menganalisis saham-saham yang berpotensi terjadi January effect. Maka dari itu pantengin terus channel ini ya guys. Kita mulai analisis saham hari ini dari perbankan. Sebelumnya kita sudah pernah menganalisis BBCA dan BBRI. Kali ini kita akan menganalisis Bank Mandiri dengan kode saham BMRI. BMRI ini termasuk ke dalam saham blue chip. Market capnya saat ini sudah mencapai 324 miliar dan tidak tergolong ke dalam saham syariah.
Pada perdagangan hari ini BMRI ditutup melemah 150 poin atau 2,09% ke harga 7.025, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Nah, dari sini sekilas terlihat ya guys, kalau BMRI dikerek naik ke atas dan terjadi pembelian yang cukup besar sehingga harga penutupannya lebih tinggi daripada rata-rata harga pembeliannya. Dari transaksinya di sini terjadi panic selling. Kelihatan dari yang lebih banyak menghajar kiri saham ini dibandingkan yang menghajar kanan saham ini. Tapi di sini perlu diperhatikan, asing masih terus mengakumulasi saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari BMRI. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Secara keseluruhan mix ya guys, tapi cenderung didistribusi dalam jumlah yang kecil. Di sini terlihat BMRI ditutup melemah, namun di akhir sesi perdagangan adanya tarikan ke atas sehingga harga penutupannya di 7.025. Volume transaksinya besar karena seharusnya volume yang besar ini terjadi karena banyak yang mengakumulasi saham ini di harga bawah sehingga harga penutupannya naik ke atas. Untuk bandar di sini terlihat mendistribusi, tapi ada asing yang di sini masih terus mengakumulasi saham ini. Untuk RSI sejauh ini masih mengarah ke atas dan masih kurang oke karena masih dalam tren turun. Tapi selama tidak ditutup di bawah garis di sekitar level 42-an ini seharusnya masih oke. Untuk MACD di sini terlihat mengarah ke bawah kembali. Tapi diharapkan jika memang terjadi January effect akan segera berbalik arah. Oke, kita masuk ke chart dari BMRI. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan seharusnya status saham ini sampai saat ini masih hold. Area pembelian kita waktu itu di 7175. Tapi berhubung hari ini melemah, jadi ada baiknya kita buatkan trading plan terbaru, baik yang ingin mengakumulasi kembali atau bagi yang baru ingin masuk ke dalam saham ini. Entry price di harga penutupannya hari ini yaitu 7.025. Level take profit terdekat di 7550 dan level stop loss ada di 6875. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:3,5. Sangat menarik. Potensi kerugian bisa mencapai 2,14%, tapi keuntungannya bisa mencapai 7,47%. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis masih ada dari IDX Finance, sektor perbankan yaitu Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan kode saham BBNI. BBNI ini termasuk ke dalam saham blue chip, market capnya saat ini sudah mencapai 128 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini BBNI ditutup melemah 75 poin atau 1,06% ke level 6.950. Di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya di sini sama seperti BMRI, sekilas terjadi panic selling ya guys, karena banyak yang menjual saham ini di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Tapi di sini juga perlu diperhatikan, asing dalam 3 hari terakhir masih terus mengakumulasi saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari BBNI. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Sekilas dari bandar detektornya saham ini didistribusi dalam jumlah yang kecil. Untuk chartnya sendiri di sini terlihat melemah, tapi sama seperti BMRI, BBNI ini dikerek naik ke atas. Untuk volume transaksinya jika dibandingkan dengan penguatannya pada hari yang lalu bagus karena tidak ditutup lebih tinggi volumenya, tapi di sini volume yang masih tinggi ini seharusnya masih oke ya guys, karena mampu mengerek BBNI ini naik dan berada di atas supportnya di sekitar 6.925. Untuk bandar di sini terlihat mendistribusi, tapi asing masih terus mengakumulasi saham ini dalam beberapa waktu terakhir. Untuk RSI sejauh ini mengarah ke bawah dan masih dalam tren turun, tapi sekilas dalam tren turun jangka pendeknya ini seharusnya sudah ditembus ya guys, sudah patah. Jadi ada kemungkinan masih akan terus menguat RSI-nya. Untuk MACD di sini terlihat masih mengarah ke atas dan histogram hijau lebih besar masih dibentuknya. Oke, kita masuk ke trading plan dari BBNI. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan ternyata dalam waktu sekitar 4 hari
BBNI menghit target kita waktu itu di 7075 yang merupakan resisten yang cukup kuat buat BBNI. Oke, kali ini kita akan buatkan trading plan terbaru untuk BBNI. Harga beli bisa di level penutupannya hari ini di 6950. Target take profit kita akan uji di 7575 dan level stop loss di 6650. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:2,08. Potensi kerugian bisa mencapai 4,32% dan keuntungan bisa mencapai 8,99 atau kita bulatkan 9%. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis pada hari ini berasal dari IDX Cyclical dari sektor department stores, yaitu Matahari Department Stores Tbk dengan kode saham LPPF. LPPF ini termasuk ke dalam saham first liner. Market cap-nya saat ini sudah mencapai 11,1 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini LPPF ditutup naik 50 poin atau menguat 1,19% ke harga 4.240, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya di sini banyak yang menghajar kanan saham ini dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu di sini terlihat beberapa perdagangan yang terjadi dalam beberapa hari terakhirnya ini LPPF diakumulasi asing ya, meskipun di sini sempat terjadi net sell oleh asing. Oke, kita masuk ke chart dari LPPF. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Secara keseluruhan saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar, hal yang cukup baik. Untuk chartnya di sini terlihat menguat, tapi sejauh ini penguatannya masih belum signifikan. Untuk volume transaksinya pun di sini terlihat ada pengurangan dan masih di bawah rata-rata volume transaksi dalam 20 hari perdagangan terakhirnya ini. Untuk bandar di sini terlihat mengakumulasi saham ini, lalu ada asing yang di sini juga terlihat mengakumulasi saham ini. Dan sejauh ini dari pergerakan bandar dan asingnya terlihat masih banyak hijaunya ya guys, harusnya masih oke. Untuk RSI di sini masih mengarah ke atas dan sejauh ini sekilas telah membentuk higher low. Jadi diharapkan kedepannya akan membentuk higher high terbarunya. Untuk MACD juga di sini masih seperti RSI membentuk higher low dan higher high dan diharapkan akan terbentuk higher high terbarunya. Jadi seharusnya saham ini masih akan berpotensi sangat bagus ke depannya. Oke, kita lanjut ke trading plan. Berhubung volume transaksinya masih di bawah rata-rata, jadi ada baiknya kita wait and see terlebih dahulu saham ini dan menunggu saham ini apabila terjadi pullback. Area beli bisa di sekitar 4160 atau 4150 ya guys. Nah, dalam hal ini kita buatkan di 4160. Level stop loss di 3830 dan target take profit terdekat ada di sekitar 4930 atau kita uji psikologis di 5000 ya guys. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:2,55. Sangat menarik. Ini level cut loss juga bisa disesuaikan lebih lanjut ya guys. Di sini sekilas terlihat ada batas toleransi yang bisa dipakai juga di sekitar 3750. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 3750 atau di sini kita buat trading plan-nya di 3830. Target take profitnya kita uji di psikologis 5000. Tentu hal itu bisa tercapai ketika 4850 ini bisa tertembus. Dan apabila psikologis 5000 ini bisa ditembus, seharusnya saham ini akan terbang dengan target terdekatnya itu di sekitar 6000. Disclaimer on ya guys.